Halo semuanya, selamat datang kembali di channel masih bareng gue Rehan. Dan ini adalah video comeback gue lagi teman-teman. Setelah hampir mau 10 bulan ya gue udah nggak upload video. Udah hampir setahun malah. Semenjak apa sih, Agustus ya kurang lebih. Oke, jadi dan di video kali ini gue bakal mau memperkenalkan ke kalian, atau bukan memperkenalkan sih, lebih tepatnya kita nostalgia bareng-bareng ya teman-teman ya, sama konsol yang terunik sama termutakhir pada zamannya itu. Buat kalian yang sering dengar dulu itu namanya Nintendo Wii teman-teman, atau Nintendo Wii ya. So jadi sekarang gue mau main Nintendo Wii lagi teman-teman, tapi dikarenakan gue nggak mau beli konsolnya karena gue nggak mau menemuin barang lagi, sama susah juga buat recordnya. Jadi gue putuskan buat mainin Nintendo Wii itu di emulator teman-teman. Nah kebetulan gue udah menemukan emulator yang bisa terbilang sangat mutakhir banget buat mainin konsol ini, yaitu namanya Dolphin Emulator teman-teman. Ya, Dolphin yang logonya lumba-lumba itu, tapi bukan yang di warnet-warnet itu teman-teman, bukan ya. Oke, jadi kita pakai Dolphin Emulator, di mana Dolphin Emulator ini bisa dipakai buat main Nintendo Wii sama GameCube juga. Cuma kalau GameCube gua nggak akan jelasin, kita fokus di Nintendo Wii teman-teman ya. So gue bakal jelasin step by stepnya, gimana cara downloadnya, installnya, konfigurasinya, serta kita cara konekin sticknya itu gimana, stick Nintendo Wii-nya buat yang punya gitu, atau buat yang nggak punya juga, gue bakal ajarin juga. So langsung aja kita mulai teman-teman ya, let's go. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian sudah buka browser kalian tinggal cari aja di Google Dolphin Emulator ya, kayak gini misalnya. Nah yang paling atas sudah pasti ini yang ada logo lumba-lumbanya, kita klik aja, nanti bakal masuk ke website yang ini. Oke. Setelah di sini ya nggak banyak yang bisa kalian ini sih, kalau pengen baca-baca silahkan. Kalau misalnya ini nantinya katanya juga dia bakal masuk Steam teman-teman, tuh buat yang para user Steam berbahagialah. Jadi klik aja download langsung. Nah kita downloadnya yang paling atas aja, yang ini ya, yang baru rilis 2 bulan kemarin nih, paling atas ya. Kalau yang beta version aja, kalau misalnya development version, kalau misalnya kalian suka ngotak-ngatik juga gitu sih ininya. Nah ada juga yang stable version teman-teman, cuma di sini kalau stable version itu dia rilisnya udah 6 tahun yang lalu ya. Jadi gua rasa kurang ini ya, kurang relevan juga kalau misalnya kita pakai buat tutorial di 2023 ini. Jadi gua sarankan pakai yang ini aja, yang 2 bulan yang lalu nih, beta version. Jadi kalau beta version kita masih bisa nerima update juga gitu. Kalau misalnya udah langsung aja kita klik download, nanti sekalian simpen, terserah mau di mana simpennya. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya udah beres kalian download, kalian terserah simpen di mana aja. Ini kan bentuknya exe ini ya, bukan installer ya, sebenarnya hanya exe biasa rar gitu. Jadi di ekstrak aja. Kalau cara ekstraknya kalian bisa pakai WinRAR, bisa pakai 7-zip. Setelah kalian itu mah emang agak sedikit makan waktu ekstraknya, dikarenakan kalian lumayan banyak teman-teman, jadi harap bersabar aja ya. Oke, kalau saya udah selesai tinggal kita langsung buka aja. Terus kita klik di sini ada Dolphin-nya. Oh iya, sorry teman-teman, kita balik lagi ke browser ya. Jadi gua kelewatnya. Jadi ketika misalnya kita udah download ininya, emulatornya, jangan lupa kita juga harus download ROM-nya atau si gamenya ya, teman-teman. Kalau mau download gamenya sebetulnya banyak banget teman-teman, kayak apa website-website yang menyediakan ROM download itu, ROM download WII gitu. Banyak banget, kalian bisa pilih sendiri di mana yang menurut kalian terpercaya, yang biasa kalian download gitu. Cuma kalau misalnya di sini gue biasa pakai romspan nih, romspan.com, kalian bisa lihat di atas sini. Ini terserah, ini hanya ini aja opsional, kalian bisa pilih yang ini, bisa enggak juga. Kalau misalnya pakai di sini, kita bisa lihat di bawah sini udah ada Nintendo Wii ya, kita tinggal klik aja. Nah udah tuh, silahkan cari game yang kalian mau, yang mana. Ini kayaknya diurutin dari yang paling terbanyak di download teman-teman ya, paling terpopuler tuh. Misalnya kita mau download yang ini, kita tinggal klik download aja. Kita tinggal pilih versinya yang mana. Gue sarankan sih pakai versi, kalau nggak yang Europe, yang USA ya, terserah kalian itu mah. Jangan yang Japan atau Asia atau Korea atau segala macam. Pakai yang Europe atau nggak USA aja. Karena kan kita biasa bahasa Inggris gitu. Khawatirnya kalau yang Jepang takutnya bahasa Jepang. Oke, kalau udah klik download itu harusnya sih gini ya. Nah, misalnya kita klik download. Nah, kalau misalnya udah diklik download, dia bakal menyiapkan linknya downloadnya gitu. Ini opsional aja, kalau misalnya kalian nggak pakai website ini, kalian bisa skip videonya ke yang step selanjutnya. Tinggal klik download, nanti bakal otomatis jalan sendiri downloadnya. Ini tinggal pilih mau disimpan di mana. Kalau misalnya udah disimpan, nanti di ini aja dipisahin lagi ke dalam folder yang lain gitu. Oke. So kita balik lagi teman-teman ke ininya, emulatornya.
Oke, jadi tadi kan kita udah ekstrak, terus kita buka. Di sini ada berbagai macam ini. Kita fokusnya ke satu ini aja, yang dolphin.exe ya, yang exe. Oke, bukan dolphin tuh, dolphin.exe. Dibuka aja, klik run. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya kalian udah buka aplikasinya, mungkin tampilan awalnya itu kurang lebih bakal mirip kayak gini, tapi gue yakin kalau tampilan kalian nggak bakal banyak gamenya, karena di sini kan gue udah masukin beberapa game ya. Jadi kalau misalnya tampilan kalian nggak sama kayak gini, kalian cukup double klik aja di tengah-tengah sini, layar sini. Harusnya kan nanti bisa double klik, nanti arahin ke folder dimana kalian nyimpan gamenya. Nah, dari situ game kalian bakal otomatis ke loading ke sini. Tadinya gue mau ngilangin settingan ini, cuma ternyata belum ada caranya, sama gue juga belum nemu gimana sih biar ngeganti foldernya ini gimana gitu. Tadi gue mau blank kosong juga gitu biar sama kayak kalian, tapi ya udahlah, daripada pusing-pusing berlama-lama. Jadi kurang lebih nanti kayak gitu ya, tinggal diimpor aja langsung, double klik, arahin foldernya, nanti udah game kalian bakal otomatis ke loading di sini. Jangan lupa download dulu gamenya. Download, diekstrak. Nah, nanti hasil ekstraknya itu bakal otomatis kebaca. Pokoknya kalau file gamenya itu bakal bentukannya kayak gini kurang lebih, teman-teman. Nah, ini nih tipe file itu RVZ ya. Oke, udah pasti tipe filenya RVZ ya. Kalau misalnya kalian bukan RVZ, berarti bukan yang itu filenya. Pastikan formatnya itu di titik RVZ ya. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung aja kita ke config langsung ya, teman-teman ya, ke config. Nanti kita bisa lihat di sini. Yang hal paling simpelnya aja sebetulnya, kalau di general kita cuma perlu pastikan aja speed limitnya itu 100%, teman-teman, di normal speed ya. Jadi pastikan kalian jangan merubah, ataupun kalaupun misalnya awalnya nggak begini, pastikan jadi begini 100% pokoknya, biar dia normal gitu, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu. Sisanya sih udah dimin aja, harusnya dia bakal default aja, settingan default. Di sini ada interface, di menu interface kalian bisa ganti nih temanya kalau misalnya kalian pengen ganti-ganti jadi biasa, jadi clean blue atau apa, cuma ngerubah warnanya doang sih. Terus jangan lupa di checklist ini yang download game cover from game TDB bla bla bla. Jadi biar misalnya ketika kalian udah beres jalanin gamenya, nanti otomatis bakal ada covernya ya. Jadi syaratnya di sini kalau misalnya kalian baru ngeload game terus tampilan X kayak gini nih, gue juga masih ada yang X, itu berarti game kalian belum di running ya. Jadi kalian baru import tapi belum jalanin. Kalau game udah dijalanin, kalian udah bikin savean juga, terus kalian keluar dari gamenya, otomatis kita refresh dan bakal muncul ada gambar covernya gitu. Jadi jangan panik kalau belum ada covernya. Terus kayaknya udah sih kalau config itu aja simpelnya. Di bagian grafik, nah ini bagian grafik. Ini di bagian grafik sebetulnya ini apa ya, masih rancu sih, gue juga belum berani ngejelasin secara detailnya gitu, karena kan gue juga nggak tahu kalau misalnya ini emulator kuat apa enggak di spek minimum bawah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat requirementnya sih harusnya fine aja gitu kalian. Di sini simpelnya kita edit aja di bagian backendnya. Pastikan kalau misalnya kalian PC kalian atau laptop kalian itu punya VGA card yang di lain bawaannya gitu kan. Misalnya misalnya kalau misalnya di laptop ada VGA, misalnya prosesornya Intel tapi VGA-nya Radeon ada, atau misalnya Intel ataupun VGA-nya juga Nvidia gitu. Nah, itu kalau misalnya kalian ada VGA-nya gitu, pastikan dia OpenGL ya. Terus kalau misalnya kalian nggak VGA-nya itu bukan atau misalnya bawaan gitu, VGA bawaan, kalian ganti aja jadi Direct 3D 11 atau 12 gitu. Kalau yang lainnya gue nggak sarankan ya, karena gue juga belum nyobain sama belum lihat juga review yang lainnya gitu. Jadi gue sarankan kalau misalnya kalian punya VGA, pastikan OpenGL. Kalau misalnya nggak pakai VGA atau pakai VGA bawaan, Direct 3D yang 11 atau 12 gitu. Kalau aspek rasio di sini pastikan awalnya kan pasti auto ya. Kalian pasti settingannya auto gitu, pastikan dia di force 16.2 16 banding 9 sorry. 16:9 biar apa? Biar otomatis ngelebar widescreen. Kalau misalnya kita defaultnya itu kan dia 4:3 ya, resolusi TV gitu, TV biasa. Tapi kalau misalnya kita pakai 16:9, dia bakal otomatis lebar ngikutin layar monitor kita, resolusi monitor kita. Di sini jangan lupa di checklist juga start in full screen. Gua better di start langsung full screen ya teman-teman ya, daripada double klik dulu gitu. Nah, udah gitu di sisanya nggak usah, terserah ini. Kalau misalnya kalian ada yang kalian ngerti, silakan dinyalain. Kalau misalnya nggak tahu ya udah dimin aja, gue juga nggak pakai gitu. Terus di bagian bawah sini jangan lupa di checklist compile shaders before starting. Terus kita ke bagian enhancement ya, enhancement. Nah,
Ini juga sebenarnya opsional, kalau misalnya kalian mumpuni, PC kalian mumpuni atau laptop kalian mumpuni, silahkan di otak-atik sesuai kalian. Kalau misalnya kalian nggak pede gitu, ya udah dibiarkan default aja. Cuma kalau misalnya di sini kayak gue nih, di sini gue pakai monitor 1080p ya, yang mana dia tuh 1920 kayak 1080. Jadi gue akhirnya ubah jadi internal resolusinya jadi 3 kali natif, jadi biar resolusi utamanya itu otomatis sesuai dengan monitor gue gitu. Kalau misalnya kalian pengen biar agak lebih cantik itu pakai anti aliasing, silakan. Tapi gue nggak mau ngebebanin PC gue sama emulatornya, jadi gue nonin aja. Kalau misalnya pengen bikin cantik ya, sama texture filtering juga ini sama buat bikin gambarnya makin bagus gitu. Kalau di sini sih gue cuma ngecek best widescreen hack ya, dikarenakan kan tadi gue udah otomatis mengganti aspek rasionya jadi 16:9, jadi kita otomatis ngehack si widescreennya biar lebih lebar gitu. Sisanya sih nggak ada, ini gue nggak ngatur-ngatur. Ini preferensi kalian aja masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang kalian pengen nyalain silahkan, kayak FPS nih kayak gitu-gitu. Kalau misalnya nggak ada ya udah close aja. Oke, tinggal satu lagi controller nih. Nah ini controller. Nah oke, jadi controller gue bakal bagi 2 sesi ya, dimana sesi pertama itu gue bakal jelasin kalau misalnya kita konfigurasi controller. Kalau misalnya kalian nggak punya stick WI nya nih, ini namanya stick WI ya, Wii remote ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya ini, kalian bisa pakai stick Xbox biasa atau stick controller gaming lain yang biasanya kalian punya gitu, Logitech atau segala macamnya, kalian bisa pakai juga, sama aja. Cuma di sini perbedaannya adalah konfigurasinya sih. Ini gue jelasin yang pakai stick dulu aja ya. Misalnya kita pakai stick Xbox gua nih, misalnya kita pakai stick Xbox ya. Ntar gue colokin dulu teman-teman. Misalnya kita udah pakai stick Xbox, pastikan yang di sini nih emulate the WI Bluetooth adapter. Jangan yang ini ya, oke. Jangan fokus sama yang ini. Kalau ini GameCube, oke. Ini GameCube. Yang mana GameCube itu bukan Nintendo WI ya. Jadi kita fokusnya di Wii Remote. Nah nanti di sininya harusnya dia itu emulated awal itu kalau kalian tampilan kalian, karena gue udah pakai stick remote WI jadi gue pakai yang real. Tapi kalau misalnya ini kita pakai yang emulated, jadi simulasi gitu. Kita klik configure nantinya. Nah ini kalau misalnya kalian udah nyolokin USB kalian gitu, USB gamepad kalian tinggal pilih aja di sini. Biasanya sih X input ya, biasanya X input 0 gamepad. Kalau yang gue ini atau yang ini sama aja sih sebetulnya. Terus tinggal diatur aja. Kalau misalnya kalian bingung layout Wii Remote kayak gimana, kurang lebih ya kayak ini aja sih, kayak gini sih. Tombolnya cuma 2 biji sih, 1, 2, nggak banyak, kayaknya nyampe 10 gitu. Kalian tinggal sesuaiin aja sama preferensi kalian. Misalnya mau tombol A di tombol mana gitu, mungkin kalian ada yang pakai stick PS atau mungkin ada yang pakai stick Xbox, juga nggak tahu. Terus kalau di pad itu biasanya atas, bawah, kiri, kanan biasa. Sisanya sih nggak ada sih, gue nggak ngatur-ngatur karena sebelumnya gue nyobain juga, gue hanya nyobain biasa sih, karena gue nggak main game yang tanpa motion sensor, jadinya gue nggak terlalu pakai stick yang biasa gitu, stick controller biasa. Jadi gue pakainya Wii Remote langsung. Kalau udah tinggal close aja, udah sih simple gitu. Kalau misalnya kalian running pakai controller ini gamepad kalian. Nah ini sekarang ini yang sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu kan. Karena gue juga sebetulnya dulu pas pertama kali nyobain ini tuh, waduh, nyarinya susah banget tutorialnya teman-teman. Jadi kita bakal pakai namanya Wii Remote ya, Wii Remote ini. Soalnya kalau buat pakai Wii Remote ini pastikan kalian tuh punya beberapa device. Nah ini sebenarnya agak ribet, cuma gue saranin buat ikutin step by stepnya dengan teliti ya teman-teman ya. Jadi yang kita perlukan itu adalah Wii Remote ininya, controllernya. Terus ada lagi ini namanya wireless sensor bar. Ini yang buat nangkep infrared dari motion sensor kita nih, yang di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita pencet ini nyala. Nah ini bakal nangkep sinar infrared dari si Wii Remote-nya. Ini kalau misalnya kalian pengen penasaran harganya berapa atau misalnya belinya di mana, gue taruh linknya nanti di deskripsi teman-teman, termasuk ininya juga. Oke. Oh ya, sama satu lagi, pastikan kalian punya di device kalian, di PC atau di laptop kalian itu ada Bluetooth. Oke, ada Bluetooth. Kalau misalnya di laptop rata-rata sih harusnya ada ya Bluetooth ya. Kalau misalnya nggak ada, di PC kalian juga nggak ada, pastikan kalian beli dongle Bluetooth atau receiver Bluetooth. Yang mana aja cuma terserah. Gue bakal kasih linknya juga kalau misalnya gue pakai gitu di deskripsi teman-teman ya. Kalau misalnya udah
semua persiapan udah siap, nyalain aja ininya si sensor barnya. Ini wireless ya, jadi pakai baterai ya. Ada juga yang pakai USB, pakai power USB, cuma gue lebih lagi nggak mau pakai banyak kabel, jadi gue pakai yang wireless aja, pakai baterainya 4 biji ya. Cukup lumayan tahan lama juga. Kalau misalnya udah nyala, tinggal kita taruh. Ini terserah kalian mau taruh di atas atau di bawah monitor kalian. Terus yang tadinya settingannya emulated, kita balik lagi di sini emulated, kita ganti jadi real ya, real Wii remote. Nah, ini kita ini dulu aja. Pastikan continue scanningnya kalian checklist ya. Kalian checklist udah gitu, udah kita diemin dulu yang settingan di emulatornya. Sekarang kita fokus di Windowsnya. Kalau di Windows saya simpel, kalian cuma perlu ketik aja ke control panel ya. Kita Windows terus ketik aja control panel gitu. Nanti kita ke device and printer. Nah, kalau misalnya tampilannya berbeda, kalian mungkin tampilannya begini atau begini, kalian ganti aja ke sini ke kategori, terus kita ke device and printer. Ini karena kan gue udah punya dongle USB, harusnya dia bakal otomatis. Di sini kita add device aja, klik add device. Nah, dia bakal mencari itu, dia posisi PC-nya itu dia kayak nyari device yang mau di pairing sama mereka. Di sini kita langsung fokus ke Wii remote-nya. Di sini nih Wii remote-nya dibuka, belakangnya ada baterainya, ada tombol merah di sini. Tinggal ditekan aja. Kalau udah ditekan dia bakal otomatis kedap-kedip kayak gini. Nah, ini kedap-kedip ya. Ketika dia udah kedap-kedip, di sini di Windows-nya bakal otomatis muncul namanya Nintendo RBL CNT 01 atau apa, atau ini pokoknya Nintendo RBL aja depannya. Oke, harusnya sini dia udah otomatis ke ini ya. Ternyata udah otomatis connect teman-teman kalau misalnya ini. Dikarenakan tadi kita udah nyalain continue scanning di emulator Dolphin ya. Jadi cuma perlu nyalain aja ini nih tombol merahnya, nanti dia add device. Kita kalau misalnya udah add device tinggal di next aja. Nanti dia otomatis bakal muncul di sini nih. Dikarenakan gue udah pernah pairing, jadi gue udah otomatis connect ya. Simpel aja, sama aja caranya juga. Terus kalau udah sih udah, harusnya dia kalau udah pairing udah benar-benar berhasil connect, dia bakal ada di satu. Kalau misalnya kalian punya 2 stick Wii remote gitu, di Wii remote 2-nya sama, kalian pilih real Wii remote, nyalain continue scanning, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Udah, dia bakal otomatis kebaca dan dia bakal indikatornya di nomor 2. Oke teman-teman, kita udah berhasil konfigurasi, udah berhasil install juga sama segala macamnya. Kita sekarang mau cobain salah satu gamenya. Misalnya kita mau cobain ini Super Smash Bros ya. Ini gamenya nggak perlu pakai motion sensor, oke? Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, kalau misalnya kita pakai motion sensor, kita perlu jarak kurang lebih 2-3 meter lah, biar bisa si sensornya itu nangkep gitu. Kayaknya kalau terlalu deket kayak gini ini nggak bisa nangkep ya, harus agak jauhan. Kita masih nyobain dulu yang game-game simple aja. Pilih solo teman-teman. Klasik. Ini bisa main sampai berempat. Kita tinggal pilih karakternya banyak. Karakternya ada dari Mario Bros, ada dari Zelda, Link, Kirby, Pikachu, Wario. Misalnya kita pilih Bowser aja. Oke. Gambar juga bagus teman-teman ya. Tidur. Iya, waduh. Oke, kita menang teman-teman. Oke, berhasil. Kita udah nyobain Super Smash Bros, kita cobain yang lain. Oke. Ini kalau misalnya udah, kalian tinggal skip aja, nanti dia bakal otomatis shutting down. Nah, ini kita misalnya cobain game yang belum ada covernya ya. Misalnya kita belum ada covernya nih, Super Paper Mario. Oke, cobain game yang belum ada covernya nih. Ada ini apa? Kadang beberapa game ada yang ngasih instruksi kita cara mainnya itu dengan cara ini, pegangnya begini gitu. Kan kita udah berhasil bikin save file. Nah, oke, kita langsung escape aja. Sebenarnya gue nggak mau mainin game yang ini sih, gue cuma pengen kasih lihat ke kalian ininya. Kalau misalnya covernya udah ada nih, kita escape lagi, terus tutup. Emang shutting downnya emang agak perlu waktu kalau misalnya gamenya agak berat teman-teman, jadi ya, agak bersabar aja ya. Nah, kalau misalnya masih belum ini juga, kalian bisa force stop, terus jangan lupa di refresh, muncul.
Tadi kita udah nyobain salah satu game yang gak perlu motion sensor ya, kayak Super Smash Bros gitu. Sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian demo-demonya yang game-game yang pakai motion control gitu, motion sensor. Itu gak game Wii Sports sama WarioWare. Nah, mungkin bakal bentuknya video aja ya teman-teman ya. Oke, so ini dia. Five, two, match point. Oke teman-teman, terakhir sebelum kita tutup, kalian gue kasih tips ke kalian nih kalau misalnya kalian pengen tampilan berubah gitu. Kayak ini kan terlalu biasa ya, terlalu simple banget. Kalian bisa ganti ke grid view biar lebih berwarna. Oke, so teman-teman, that's it ya. Cara kita main Nintendo Wii di PC menggunakan Wii Remote. Gue gak sabar buat mainin game ini di channel ini. Gue bakal coba buat walkthrough mungkin beberapa game-game kecil-kecil yang seru-seru gitu, yang retro-retro gitu. Seperti yang kalian bisa lihat di sini nih. Mungkin ada beberapa nanti yang bakal gue coba buat videonya. So stay tune aja channel gue ya teman-teman ya. Oke, makasih juga buat kalian semua yang udah tetap stay tune sampai di akhir video ini. Kalau kalian ngerasa video ini berguna atau misalnya kalian ada masukan gitu, ada yang penjelasan dari gue ada yang kurang jelas atau gue nya so tau atau gimana, kalian bisa koreksi. Gue terbuka banget buat kalian yang misalnya bisa ngasih ilmu tambahan buat gue ataupun buat orang lain nanti yang lihat video ini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biasa juga teman-teman ya. Jangan lupa cek konten gaming gue yang lainnya juga. Kita insya Allah bakal update lagi mulai sekarang ya. And as always, thank you so much for watching guys, and I'll see you again in the next video and next tutorial. So yeah, dadah guys teman-teman, dadah, peace.